Maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kanan, gerak. Puji Tuhan. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih merayakan kemerdekaan Indonesia. Saat ini kita mau memulaikan ibadah sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita semua berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau juga baik bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersama-sama bernyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari semua adik-adik kita memuji Tuhan, nyanyikan pujian yang berkata, dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita.
Siapa idola kita? Yesus. Sekali lagi, siapa idola kita? Yesus. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus idolaku. Puji Tuhan. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita karena Dia cinta kepada kita. Kita juga mau mencintai Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian It's About Love. Haleluya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from
It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersungguh-sungguh, kita menyanyikan, ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh, kami fokus untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami alaskan doa kami dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang rapih, duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Siap ya? Haleluya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Tapi kita hanya baca satu ayat saja untuk pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengenai seorang manusia yang taat dan melakukan perintah Allah. Siapa ya namanya? Ayo dibuka Kejadian pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-9. Adik-adik sudah siap ya? Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, cerita firman Tuhan saat ini akan menceritakan tentang satu tokoh yang bernama Nuh. Nuh itu hidup di satu zaman yang semua manusia di dalamnya itu adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Kecuali Nuh. Tadi dijelaskan di sini, Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela
di antara orang-orang sezamannya. Berarti orang-orang yang ada di zamannya Nuh saat itu, orang-orang yang hidup satu zaman dengan Nuh adalah orang-orang yang bercela di mata Tuhan, adalah orang-orang yang berbuat kejahatan di mata Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan hanya Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang difirmankan Allah kepada Nuh, karena Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Kita baca ayat yang selanjutnya, kita baca ayat 14 ya. Firman Tuhan kepada Nuh pada saat itu. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Selanjutnya juga di situ dijelaskan ayat-ayat selanjutnya, firman Allah kepada Nuh. Apa yang harus Nuh buat? Apa yang Tuhan Allah firmankan kepada Nuh? Nuh harus membangun sebuah bahtera yang besar dengan ukuran bahtera yang ditentukan oleh Allah, dengan bahan kayu yang ditentukan oleh Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nuh? Adik-adik pasti sudah tahu ceritanya. Apa adik-adik? Ya, betul sekali. Nuh melakukan firman Tuhan. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nuh membangun bahtera di atas gunung. Nuh membangun bahtera. Nuh taat melakukan firman Allah di antara orang-orang yang penuh dengan segala kejahatan. Tapi Nuh adalah orang yang taat membangun bahtera. Nuh taat melakukan perintah Tuhan. Nah, untuk kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, di zaman yang sekarang, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita taat seperti Nuh taat kepada firman Tuhan? Kita mau lihat kisah Yesus. Yesus yang sudah lahir di dunia bagi kehidupan kita. Untuk kakak, untuk adik-adik di rumah, untuk mama papa, untuk saudara-saudara kita semua, untuk semua umat manusia. Yesus taat kepada perintah Bapanya. Dia harus lahir ke dunia menjadi seorang manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Menebus setiap dosa dan kesalahan semua manusia. Yesus itu taat kepada perintah Bapanya yang di sorga. Yesus taat, Yesus melakukan perintah Allah. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Nuh waktu itu? Dia membangun bahtera. Supaya apa? Allah mempersiapkan satu bahtera supaya manusia pada zaman itu tidak terkena air bah. Barang siapa yang masuk ke dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh akan selamat dari air bah. Tetapi adik-adik tahu ceritanya, yang masuk ke dalam bahtera hanya Nuh, hanya keluarga Nuh, dan hanya makhluk binatang-binatang yang dibawa masuk oleh Nuh. Hanya mereka-mereka yang selamat. Manusia-manusia yang lain tidak ada yang selamat. Karena apa? Karena mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera. Nah, pada zaman kita sekarang, siapakah bahtera keselamatan kita yang sesungguhnya? Siapakah satu pintu keselamatan yang Allah siapkan bagi kita supaya kita boleh masuk dalam satu keselamatan yang besar? Yesus Kristus adalah satu bahtera kehidupan yang Allah Bapa siapkan bagi setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh selamat. Akan ada kesusahan besar yang nanti akan terjadi apabila kita beriman kepada Yesus. Apabila kita berpegang teguh kepada firman Allah. Kita masuk ke dalam satu pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang adalah keselamatan itu. Kita akan memperoleh sukacita. Kita akan memperoleh kedamaian. Kita akan memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Karena apa? Karena kita memasuki satu pintu yang betul. Kita ada di bahteranya Allah. Bahtera kehidupannya Allah. Puji Tuhan. Setelah Nuh keluar dari bahtera. Setelah Nuh memulai kehidupannya dengan baik. Setelah air bah itu surut. Dia beserta keluarganya dan hewan-hewan yang lain keluar dari bahtera. Ada satu janji yang Tuhan sediakan bagi Nuh. Ada satu janji Allah yang Allah siapkan untuk Nuh. Yaitu Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan lagi menurunkan air bah untuk menghukum dunia.
Walaupun manusia jatuh dalam dosa, walaupun manusia hidup tidak berkenan di hadapan Allah, Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan pernah lagi menurunkan air bah ke bumi untuk menghancurkan bumi. Dan janji Allah tersebut dibuktikan, ditandai dengan adanya pelangi di langit. Jadi kalau adik-adik lihat pelangi di langit, itu adalah tanda dari Allah pada saat Allah berjanji pada Nuh. Dan itu yang mengingatkan Allah bahwa Allah pernah berjanji pada Nuh bahwa Allah tidak akan lagi menimpakan air bah untuk menghukum dunia ini. Pada saat pada saat Nuh taat melakukan kebenaran firman Tuhan, pada saat Nuh taat membangun bahtera, melakukan perintah Allah, di saat itu Allah menyediakan janji-janji kepada Nuh. Allah menyediakan berkat-berkat untuk Nuh. Nah, pada saat kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, kita taat pada iman kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, ada banyak janji Allah yang akan Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah yang selalu kita baca, kakak yakin dan percaya setiap hari adik-adik selalu baca firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada banyak janji-janji yang Allah sediakan bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Nuh saat hari ini? Apa yang kita boleh pelajari dari Nuh? Nuh taat melakukan perintah Allah. Nuh memperoleh janji-janji Tuhan karena dia taat melakukan perintah Allah. Kisah Nuh juga memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa apa? Yesus juga melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Kalau kita baca di Kejadian 6 ayat yang ke-22, kita balik lagi ke kisah Nuh, Kejadian 6 ayat yang ke-22 kita baca. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi kakak baca. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Puji Tuhan, betapa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Karena kita memiliki janji Tuhan. Karena apa? Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus taat kepada perintah Bapanya. Melakukan kebenaran Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa sampai kayu salib. Karena itu kita memperoleh keselamatan untuk jiwa kita. Karena itu adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus juga taat melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita akan memampukan kita semua. Memampukan kakak, memampukan mama papa, memampukan adik-adik yang di rumah. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu bisa melihat pengorbanan Yesus. Yesus yang menjadi bahtera kehidupan kita saat ini. Marilah kita terus ada di dalam bahtera kehidupan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di dalam bahtera itu, walaupun ada angin badai di sekeliling kita, walaupun ada hujan yang lebat, ada persoalan, walaupun ada permasalahan, walaupun mungkin ada sakit penyakit, walaupun mungkin ada kelelahan, keletihan, tapi percayalah pada saat kita ada di dalam bahteranya Yesus, kita akan keluar, kita akan melihat matahari bersinar, dan kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Yesus adalah bahtera keselamatan yang dibangun oleh Bapa sendiri
untuk kehidupan kita, supaya kita tetap berada di dalam keselamatan yang daripada Allah. Puji Tuhan, Roh Kudus yang baik akan memampukan setiap kehidupan kita. Kakak Lita selalu percaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan adik-adik akan selalu mengingatkan supaya adik-adik selalu percaya, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, berdoa kepada Yesus setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tahu kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, mari adik-adik lakukan kehendak Tuhan. Sama seperti Nuh melakukan kehendak Allah. Sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kehidupan kita semua untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa sekarang. Kita mau minta kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Yesus yang sudah Tuhan sediakan bagiku yang menjadi bahtera keselamatan kehidupanku. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Allah dan Yesus sudah sediakan bagiku untuk menjadi penolong, untuk menjadi pengingat, supaya aku selalu dekat kepada Tuhan, supaya aku juga dapat melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami datang kepadamu Bapa yang baik. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami mempunyai Allah yang hidup seperti Yesus. Allah yang hidup yang melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna Tuhan. Menjadi tebusan bagi kehidupan kami. Supaya kami orang yang berdosa ini memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Supaya kami yang sudah banyak melakukan dosa ini Engkau ampuni. Dan kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi hidup menjadi anak-anak ketebusannya Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Supaya kami boleh selalu mengingat karya penebusan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Supaya kami tidak binasa di dunia ini Tuhan. Supaya kami tidak ikut arus dunia ini. Tapi kami akan tetap berada dalam jalur keselamatannya Tuhan. Kami tetap ada dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau membawa kami ke dalam satu keselamatan yang kekal. Kami bersama-sama dengan Engkau di sorga sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan dalam setiap kehidupan kami. Akan memampukan kami anak-anak yang dikasihi Tuhan. Untuk kami juga dapat melakukan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena dengan melakukan kehendak-Mu Tuhan, kami boleh mengerti bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kehidupan kami. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah setiap kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Berkatilah setiap kesehatan mereka. Berkatilah setiap mata pencaharian keluarga mereka, orang tua mereka diberkati Tuhan. Berikan mereka selalu sukacita, berikan mereka selalu damai sejahtera Tuhan. Berikan mereka selalu kelimpahan oleh kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami boleh menyaksikan pada banyak orang di luar sana bahwa ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini kami boleh melakukan bakti lagi kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyenangkan Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini, itu semuanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami alaskan doa sembahyang kami mengucap syukur di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.